Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Surur Al-Maliki, NIM 2118103. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pada tahapan high fidelity dan juga prototyping dari aplikasi belanja sneakers yaitu Kick Me Up. Pertama, di sini saya akan membuat high fidelity dari halaman homepage dan juga market, kemudian juga membuat prototipenya. Pertama, di sini saya akan membuat carousel. Jadi kita ambil dulu bentuk carousel dari low fidelity-nya. Kalau udah, kita masukin ke dalam carousel, gambarnya kita masukin ke dalam carousel. Frame 2. Kita masukin ke dalam sini, dan gambarnya kita hapus dulu yang kemarin untuk low fidelity. Kita ubah gambarnya jadi fill container, lebarnya, terus tingginya juga fill container, terus padding sama padding horizontal sama padding vertikalnya kita buat 0. Terus ini kita buat jadi absolute, gambarnya kita kasih border 10, kita kasih jarak 10, dan kita ganti warnanya jadi putih, ininya jadi F5. Kemudian gambar pertama udah masuk ke dalam bentuk carousel, kita duplikat sampai ada 5. Terus kita masukin gambar keduanya ke dalam frame dari carousel. Kita ubah jadi fill container untuk lebaran tingginya, kita kasih padding 10. Sama untuk gambar ketiga, kita kasih juga border 10. Kita lakuin hal yang sama buat gambar ke-5 dan ke-6. Kalau udah seperti ini, kita select semua, lalu klik yang bagian untuk membuat komponen ini, klik create komponen set. Lalu kalau udah, kita buat komponen ini biar bisa berganti seiring waktu. Terus kita caranya itu pakai prototype, kita arahkan dari gambar 1 ke gambar 2, kita kasih dia after delay untuk actionnya, kita ubah dari 2000 milisecond. Kemudian dari gambar 2 ke gambar 3 juga kita jadikan after delay. Jadi setelah 2 detik dia bakalan berganti gambar. Kalau udah dipasangin semua, kita ubah slider indikatornya, kita ubah posisinya.
supaya terlihat ketika berganti gambar slidernya juga ikut berganti. Oke, kalau udah jadi kita rename jadi carousel. Nah, di halaman homepage ini kita bisa masukin ke sini ya komponennya. Ini kita cari ya komponennya ini. Kita hapus gambar yang sebelumnya kayak gini. Kemudian kita coba running prototipenya. Jadi kita klik dulu yang di halaman splash screen, kita kasih flow starting point. Jadi ini tempat pertama kali flownya dimulai. Terus kita arahkan dari screen splash screen ke homepage. Kita kasih after delay sama. Terus kita coba running. Nah, di sini udah muncul, dia bisa berganti gambar setelah 2 detik. Lanjut. Di sini kan ada kategorinya melebihi dari screen, jadi kita kasih dia horizontal scrolling, jadi dia bisa digerakkan kayak gini. Kemudian kita akan bikin item dari aplikasi ini. Jadi di sini udah ada komponennya, item produk. Di sini kita coba masukin gambar. Kita buat gambarnya jadi frame dulu. Kita klik shift A, terus paddingnya kita buat 0. Kita masukin ke item produknya gini. Yang sebelumnya kita matiin dulu. Kita ubah ininya jadi fill container, tingginya jadi 135. Gambarnya kita ubah jadi fill container jadi kayak gini. Kemudian gambarnya kita kasih border pojok kiri atas sama pojok kanan atas 10. Nah, jadi kayak gini. Kemudian kita bikin icon heart-nya supaya bisa diklik. Kita ambil dulu ini, kita hapus. Nah, kita duplikat, kita ganti dia jadi yang bold. Nah, kalau udah select semuanya, lalu jadikan komponen set lagi. Terus ini kita kasih prototype, kita buat kalau dia diklik dia berganti, begitu juga sebaliknya. Terus kita masukin item komponen heart-nya, kita buat jadi absolute. Nah, kayak gini. Kalau udah kita bisa masukin ke listnya sini, kita masukin. Terus kita hapus dulu yang lo-fi kemarin. Kita duplikat ini. Nah, karena ini kan melebihi, jadi kita kasih dia horizontal scrolling juga.
kita kasih horizontal, jadi dia bisa di scroll kayak gini. Kemudian kita buat tab barnya ini supaya bisa berganti halaman. Jadi kita kasih prototype, ini tetap di halaman ini kan, jadi yang ini kita ganti ke market arah prototipenya. Kemudian yang wishlist juga ke wishlist, yang profile juga ke profile. Baru yang di halaman home kita arahkan ke halaman, yang di halaman market ada tab bar home, kita arahkan ke halaman homepage. Terus marketnya kan tetap, wishlistnya kita arahin ke sini juga, profile juga diarahin ke halaman profile. Kemudian ini halaman notifikasi kan, ini untuk menu notifikasi, kita arahin juga ke notifikasi. Terus halaman keranjang kita arahin ke halaman keranjang juga. Ini kita arahin ke sini. Nah, jadi ketika diklik dia udah bisa pindah halaman. Ini belum dikasih. Nah, jadi udah bisa pindah-pindah halaman seperti ini. Kemudian di halaman market ini kita buat scrolling juga. Ini kan kepanjangan, jadi kita buat vertical scrolling. Kita tarik panjang kontennya sampai ke ukuran tab bar navigationnya. Kemudian kita klik konten ini dicentang supaya dia nggak ngelebihin sininya. Dan ini yang aku lupa, untuk search bar sama tab barnya kita buat fix, jadi dia nggak ikut ke scroll. Kita buat fix, buat fix, ini kita buat fix. Ini udah bisa di scrolling. Kita coba masukin gambar dari sini. Kita duplikat aja. Nah, di sini udah bisa kayak gini. Ini icon heartnya juga udah bisa diklik-klik, jadi ada efeknya seperti menambahkan ke wishlist. Kemudian kita coba masukin gambarnya ke sini, gambar yang sepatu yang lain. Kita ubah dia cari fill container, terus border radiusnya 10. Kayak gini. Ini juga udah bisa di scroll. Kemudian ini kalau search barnya diklik, dia bakalan mengarah ke halaman search page.
gini. Ini juga ke halaman search page. Ada halaman search page, kita harus bisa buat dia kembali. Itu interaction on tab, kita bikin dia go back. Jika dia diklik, nah dia muncul ke halaman ini, terus kita kembali. Tuh. Mungkin sekian untuk cara prototyping. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.